Ya, selamat datang lagi bersama kita tukang ngobrol film yang paling populer di YouTube sekarang. Iya, kita karena kita bukan reviewer. Iya, karena kita cuma ngobrolin doang, ngobrolin film. Ada lagi yang ngobrolin film kayak kita nih, gitu doang paling ngehit sekarang. Apa namanya bahas perfilman, baper. Baper itu kita bahas film nggak sih? Apa perfilmannya doang? Perfilman kalau itu ya. Lu yang bikin segmen. Kalau ini ngopi ngobrolin film ini. Kagak ada ngopi. Nggak ada. Ngobrolin doang. Ngopinya dari mana? Anjing, itu mah lu yang baru bikin tadi. Oh, itu mau kontennya Tara. Tara ada ngopi, ngobrolin Ya film. kenapa segmen orang lu jadi segmen lu? Lu siapa ya, Tara? Lu cocoknya Tara Basro. Dia juga. Gua Taranya lebih ke kaget. Tara. Ya, ini jadi adalah film Sinners ya. Ya. Ini lu jangan expect kita bakal lucu-lucu di sini karena ini ya, film bagus ya. ini Respect. bagus banget. Ini di Rotten Tomatoes saja 99%. Respect ini karena kulit hitam ya. Di IMDb 8,2. Ini juga agak-agak sebetulnya agak kontroversial film ini karena ada yang bilang ini tuh kayak sengaja dijatuhin. Jadi IMDb-nya kemarin skornya lebih tinggi tapi sekarang jadi 8,2 gitu banyak. Pasti ini Snow White ini yang fans-fansnya Snow White. Kayaknya sih gitu ya. Karena hatinya kan tidak seputih Snow White ini. Iya benar ini. Ya ini gue sih nonton film ini sih benar-benar berasa. Anyway ini bakal spoiler sih kalau misalnya nggak spoiler di. Karena kita ngobrolin film ya guys. Iya. Jadi silakan cari review kalau misalnya mau. Benar. Nggak spoiler. Iya maaf ketendang. Jadi kita akan kita akan ngeliat film ini tuh bener-bener kayak Michael tuh nggak cuman Michael B. Jordan tapi ada Michael E. Jordan juga gue ngerasanya karena ada dua ya. Dan seamless ya. Iya. Cakep ya. Gila ya. Setiap perpindahan karakter tuh kayak gila nih orangnya beda ya. Bini gue bilang, oh dia mah aktor kembar. Sama bini gue juga. Dia kembar gak sih? Enggak. Ini mah kembar Enggak kembar. Ini gak kembar. Lu nggak ngerti film. Dia gak nonton soalnya. Lu nggak ngerti aktor lu ya. Bini gue masih nonton, gue gak berani ngomong begitu. Iya. Kalau lu udah gak nonton. Dia kan agak nonton ini dia. Ya, jadi aktor lu ya. kalau secara garis besar film ini menceritakan tentang bisa dibilang kayak rasisme di zaman dulu 1932 ya. Dan secara garis besarnya juga cerita tentang karakter Robert Johnson yang dia itu adalah seorang anak pendeta dan pada hari itu dia mutusin buat lu Robert Johnson? Robert Johnson mah musisi yang gua kasih ke lu, idiot. Kenapa itu ya? Itu cerita aslinya ya. Itu salah satu referensi lah Sorry, pasti. Semi Nota Slim Boy. Orang Batak dong. Apa kau tengok-tengok? Sur kau. Semi apa namanya? Semi. Gue lupa pokoknya nama karakter Ya, pokoknya utamanya Semi dah. Semi. Kenapa gue Robert Johnson tadi ngomong ya? Iya. Oh karena karakter ininya karakter referensinya di situ ya. Sorry. Jadi karakter si Semi ini adalah seorang anak pendeta yang pada hari itu kayak hari Sabtunya gitu, sebelum hari Minggu ini sebelum ibadah dia akan ngisi di klub gitu loh. Ngisi klub baru yang mau buka. Betul. Nih, Jadi gitu. sepanjang film ini kita diceritakan dan kasih lihat itu tentang perjalanan klub yang mau dibuka. Iya, dan konsepnya keren ya, ada tipe perekrutan kayak Shaolin Soccer. Benar, Jadi itu ya, itu benar-benar kayak, benar sih Shaolin Soccer ya. Iya, benar, lu benar, ketok-ketok pintu teman-teman lama lu yang Iya, punya iya. skill keren-keren Iya, gitu, iya, dan iya, tapi iya. ada di pinggir jalan gitu Iya, sekarang iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya lu panggilin, lu rekrut untuk iya, memfasilitasi ya Iya. pembukaan klub lu yang lu beli dari seorang kulit putih. Gitu. Iya. Gue suka banget sih sama penceritaan. Ini benar-benar directing 10/10 sih buat gue sih. Ini benar-benar bagus banget. Jadi yang ngedirect Ini menjadi contoh untuk salah satu film kembar yang kita sempat ngobrolin ya, Bang. Itu beda. Itu beda. Siapa Itu namanya? juga kembar, Bang. Bintang apa langit ya? Bintang Langit. sama langit ya. Ini Langit. juga Karena kalau malam langit gelap. makanya lu jangan main Virgo. Jadi Jangan main Virgo. bumi langit Jangan sama main Virgo. gara-gara lu. Kan ada sejarah. Oh iya benar juga. Gara-gara lu. Tapi bumi kita langit. nggak ngebahas yang langit yang kembar yang itu ya. Iya, itu karena tidak terasa kembar ya. Iya. Yang ini kembar ya, satu Iya. frame. Bahkan Bener. berantem aja se-frame. Bener. Gimana sih teknisnya lu ngerti ya? Teknisnya itu ya tergantung shotnya yang mana dulu. Kalau misalkan satu frame berdua ya pasti CG. Berarti satunya body double. double. Either body double mukanya dia itu atau enggak dia kameranya still dia. Tapi jadi kan dua soalnya orang. ada oper-operan barang gitu. Kalau ya gitu. di awal-awal itu pasti CG. Kalau yang siang-siang ya, yang ngerokok itu CG. Yang ngerokok berdua tuh. Iya harusnya CG. Keren banget sih coy. Keren banget, keren banget. Nggak berasa ada CGI sama sekali. Iya. Dengan bini-bini kita nanya tuh berarti dia udah berhasil. Iya, membuat benar. kembar yang luar biasa. Benar. Jadi ada karakter kembar yang diperankan oleh Michael B. B. Jordan. Jordan, ya. Satu orang doang yang nggak dua, nggak ada E. Jordan. Nggak Dari
di sini dia menjadi Smoke dan Stack ya. Dimana karakter itu dulu belum berbeda banget. Si Smoke ini adalah karakter yang cool dan Stack ini karakter yang agak playboy, ya agak selengehan gitu-gitu. Dan diceritakan di sini Smoke itu pernah ngebunuh bapaknya. Jadi dia punya rasa tanggung jawab untuk ngejagain adiknya. Karena adiknya tuh tidak bisa menjaga dirinya. Jadi gue ketika dapat informasi ada film ini, gue tuh yang lu bilang, gue tuh nggak nonton trailernya. Jadi gue bener-bener nggak tahu sama sekali ini film apa. Bener-bener kosong gue. Duduk bioskop, masuk scene 1, adegan si Sammy itu balik ke gereja pagi-pagi. Pegang gitar yang udah pecah. Gue pikir mau menusuk anjing. Gue juga pikir mau menusuk. Begitu masuk ke gereja, tiba-tiba jump scare. Gue langsung kayak, anjing film apaan sih ini? Gue udah sumpah serapah. Masa scene awal pertama kali udah jump scare sih? Malesin banget dah. Ternyata begitu kita mengikuti journey-nya dia, gila, itu jump scare-nya worth it banget buat gue sih, bener-bener. Ini film kelas atas menurut gue, ini 10/10. Kalau lu mau tahu ya. Ini tuh kayak ngajarin kita tuh jump scare yang bener tuh gini loh. Iya, dan ngajarin Twilight, ini vampir tuh yang bener kayak gini ya, bukan banci gitu maksud gua. Lu nggak, gitu. Twilight banci menurut gua tuh vampir banci. Semenjak lihat Twilight, gua nggak mau jadi vampir. Iya kan? Kayak lebih gara-gara Dracula daripada vampir. Eranya Blade keren gitu, vampir lu ketemu Twilight, vampir banci gitu. Semuanya pakai baju yang rapi, mukanya pucat, anjing maksud gua. Yang penting Pattinson-nya udah tobat. Iya, tobat. Jadi Batman. Walaupun dia pas Twilight jarang mandi ya katanya. Jadi bau ya. Jadi ketombean dia di set. Akhirnya sekarang kita mau vampir yang keren lagi. Nah, vampir itu adalah hal yang gak gue ketahui. Oh, lu tidak ketahui? Gue nggak tahu banget ada vampir. Iya, bener-bener. Sampai ada adegan orang Indian yang ngejar orang kulit putih itu. Kulit putih terbakar. Oh, ternyata vampir. Ini vampir gitu. Oh, ini film vampir. Dan gue langsung kayak merasa rasismenya mulai terbangun tuh di situ. Karena gue ngerasa dia tuh cuman awalnya itu dia cuman gigit kulit putih doang. Sampai kan karena vampir pertama itu semua kulit putih tuh. Jadi bahkan si Stack yang gigit pun juga tidak berubah cepet si Hailey Steinfeld. Jadinya Mary itu. Jadi gue ngerasa, wah anjir vampirnya rasis bangsa. Gue pikir begitu. Itu tidak rasis. Nah, itu rasis. Tapi gue rasa itu ada intensi juga ke sana. Biar ngebangun seolah-olah itu yang terjadi gitu loh. Padahal enggak gitu. Karena kalau misalkan ini maaf agak maju mundur ya ceritanya ya. Karena menurut gue kalau kejadian vampir ini tidak terjadi, mereka semua mati juga. Karena besoknya mau akan dibredel sama orang kulit putih. Intinya jadi ada keuntungan juga si vampir yang ngomong bahwa lu akan dibredel besok pagi itu. Benar. Jadinya si karakter utama ini juga mempersiapkan diri. Benar. Jadi menurut gua serunya adalah ya ini kita nggak jadi sedih dengan kematian karakter utamanya karena buat gua kalau misalkan dia nggak mati karena vampir, anyway dia juga akan mati karena si kulit putih ini gitu loh. Jadi gua kayak win-win begitu nonton nggak ada rasanya salah mati nih semuanya. Dan kerennya juga memang tidak segan-segan membunuh karakter sih, Bang. Iya. Biasanya kita dibikin dramatis gitu ya mati. Ini mah mati aja gitu. Benar. Mati aja gitu. Benar. Gue juga ngelihat, gue juga bahkan baru ngeh kalau vampir itu tidak bisa masuk ke rumah orang sembarangan. Jadi ada terms itu tuh yang dibangun selama film dari pertama kali vampir yang muncul sampai endingnya gitu, dan dia coba kayak tempting orang-orang di dalam di dalam kedai kedai anjing dalam barnya itu. Mana lu Lawson? Kedai. Family Mart lu kedai. Ya, dia coba tempting kayak makanya kan ada ucapan yang nggak sengaja di Korea sama si cewek Cina itu kan. Ya itulah jadi kayak gue ngerasa ini vampir yang bener-bener ada ceritanya, nggak cuma ujuk-ujuk jadi vampir gitu. Punya etika ya? Iya. Ini vampir punya etika dan ada termsnya gitu, nggak sembarangan kayak yang penting vampir bisa gigit, bisa masuk gitu, bisa lawan gitu. Enggak gitu. Ini menurut gue seru banget ya semuanya, bahkan ya sebenarnya untuk lebih dalam, untuk menyelami semua plotnya tuh, makanya gue kasih si Manu tuh beberapa referensi kan, biar nggak bingung, karena ada kebingungan pasti kalau yang nggak ngerti ya, kayak ada Ku Klux Klan itu ya. Bini gue juga nanya tuh klan-klan tuh siapa gitu, kayak ada kan di shotnya ada ngeliatin topi ya. Pas di awal-awal tuh pasti kalau lu nggak ngerti Ku Klux Klan lu nggak ngerti agak juga bingung kenapa pasti klan gitu kan. Terus lu baru tahu tuh ternyata si Michael B. Jordan ini, si Smoke and Stack ini sebenarnya adalah mantan anak buahnya Al Capone gitu. Jadi lu mesti tahu tuh Al Capone emang mafia gede di Chicago tuh, makanya dia bisa bawa duit segitu banyak. Maksud gue nih ini baru ini.
Ya namanya show don't tell ini menurut gue nih. Anjay. Apa, Ini yang the mana? real ini menurut gue. Yang mana? Maksud gue plantingan lu nggak perlu kasih tahu. Iya, Lu iya, cari iya, tahu iya. sendiri Capone ini siapa, Kukul Klan ini siapa, kenapa Iya, iya, sekeras iya, iya. itu, dan kenapa blues itu sekuat itu sama mereka gitu ya. Memang jadi musiknya sosialnya orang-orang kulit hitam kan untuk memberikan apa ya bisa dibilang gunda-gulana mereka di era-era itu. Bahkan gitu. penceritaan tentang musik bluesnya juga buat gue kayak nambah wawasan satu, kedua juga elegan penceritaan buat gue Elegan ya. banget. Ketika lagi di mobil kayak berasa dia punya temen yang tadinya perform bareng, temennya si Slim ya. Iya. Dia punya teman mati, bareng, terus digantung. mati gara-gara difitnah karena dia kulit Iya, hitam, iya. gitu loh. Dan itu dibantai sama Kukul Klan tuh pada Iya. saat itu. Jadi menurut gue sih ini adalah filmnya seru banget kalau lu apalagi ngikutin culture perubahan budaya di Amerika, segregasinya kayak apa gitu. Ya. Ini sih film wholesome sih, maksud gue lu ngejelasin semua apa ya bobot yang berat itu di sejarah itu, tapi dengan cerita yang bisa ditelan sama siapapun. Iya, iya, Karena bener-bener. vampir gitu maksud gue, Bener-bener. seru-seruan aja gitu. Benar. Jadi gue juga pas nonton ini juga berasa kayak gue ditarik lagi buat cari tahu. Nih ada loh kejadian ini gitu. Gue Iya. jadi cari tahu lagi setelah keluar dari bioskop Ya kan tuh lu ada nyari apa Kukul aja. Klan tuh siapa, Iya, gitu. dan referensinya juga kan si Robert Johnson itu gue cari tahu juga gitu. Iya. Bahkan Dan mirip kan maksud gue, Iya, bener-bener iya, dia iya, banget iya. nih, kayak semi banget. Iya, nih. jadi karakternya itu sebetulnya seperti apa ya? Kalau Robert Johnson itu kan dia dituduh, bukan dituduh, rumornya lah ya. Ya dituduh menjual jiwanya kepada iblis. Iya, saking jagonya dia Untuk bisa gitu. main blues. blues sejago Padahal itu. emang dia jago aja gitu. Dan rasisme pada saat itu kayak nggak nemuin alasan apa sih kenapa dia bisa jago ya? Dia Pasti jago. gara-gara Mungkin dijual ya, ke kan iblis. probabilitasnya begitu, konspirasinya guys. Iya. Ya kalau misalkan harus ngikutin dari awal banget ya, apalagi lu dengan kepala yang kosong atau film apa ini, buat gue sih ini bener-bener kayak Kejutan nih. kejutannya banyak banget dan gue jadi kenyang dengan banyak informasi juga, dengan penceritaan yang directing yang luar biasa banget, apalagi ini film dari Ryan Coogler. Coogler juga Yang bikin Black Panther. yang bikin ya. Black Panther, Creed itu ya memang juga dia Emang udah seneng sama Michael B. Jordan juga sih. iya mungkin dia model-model macam Mandy Lawrence yang udah Sama Joko Anwar. udah lah. klop sama satu aktor ya dia terus aja dia gitu. terus gitu. Karena emang capek ketemu aktor tuh yang nggak bisa main gitu loh. Jadi kayak ya udah ini gue Siapa udah menurut lu contoh-contoh aktor? kita Oh. kita kan ngulang. Gue udah ada IMDb-nya tapi. Gue juga ada lagi. Tapi menurut gue ini cerita yang seru banget ya, apalagi Ya. golden scene-nya juga gokil banget menurut Iya, gue. iya, iya, Penampilan performance nyanyiin blues di malam Oh my God, itu gila banget sih. Maksud gue. Itu gila banget Dia tuh sih. dia tuh bisa ngasih lihat bahwa musik itu tidak pernah apa ya, ketinggalan zaman bisa dibilang. Iya. Menembus waktu gitu. Bahkan lu kalau dengerin lagu kan kadang lu langsung mengingat memori-memori saat lu mendengarkan lagu itu kan. Iya, lagi. Lu ingat momen-momen dalam hidup lu gitu, dan itu direpresentasikan bagus banget ya. Iya, iya. Ada DJ-nya. Iya. Dan itu juga sudah sebetulnya plantingan dari awal banget sebelum masuk ke scene Iya. 1 ada naratornya yang Narator ceritain dulu. kalau musik itu bisa membangkitkan iblis, bukan membangkitkan, mengundang iblis. Mengundang iblis, mengundang yang hidup dari masa depan, dari masa lalu, bisa datang semua karena musik. Keren banget sih menurut gue Keren nih, banget sih. film sih bener-bener sinting ya, ini Dan nggak ada obat. itu bener-bener kasih kesan seramnya tuh bener-bener berasa banget. Iya, Tuh karena gue soundnya pertama kali ya, kita nonton di IMAX juga ini. Pertama kali gue ngelihat si vampirnya terbang, gue begitu, maksudnya ternyata terbang dia kayak Karena lu biasa lihatnya Twilight kan? iya yang tiba-tiba cepet gitu yang Karena biasanya lihat, kalau gue dikejar Twilight, gue nggak takut, maksud gue. Kejar aja Ya, banci. ada film antitesisnya Twilight itu kayak parodinya gitu. Ada ini cepet gitu kan, katanya ini lagi naik oil gitu yang Segway. Gue kalau dikejar Twilight, gue pasti mendingan gue panggilin Polri itu. Iya, karena dan- dia banci ya. dan biar ditangkap. kenapa ya. Polri? Biar di konten. Gue mau telepon Sam Smith lu. Halo, Sam Smith. Sam Smith Badi Damdam. Pawangnya dia lagi mainin Badi Raka, Damdam soalnya. Sam Smith. Tapi ya itu ketika ada kejutan-kejutan kecil, kayaknya menurut gue tuh ini detailnya tuh kayak bener-bener mantep banget gitu, berasa banget kayak bikin kita kagetnya tuh full gitu loh. Gak jump scare, tapi kasih kita kesan kaget yang penuh gitu. Kayak Genuine, misalnya kayak bukan jump scare-nya pabrik gula ya. Iya. Jadi ini bukan kompilasi jump scare jadi Dia film kayak ya. ganti frame apa gitu, nggak ada ini di sini. Dan kayak adegan si cornbread ya, cornbread yang gemuk gendut, banget ya, gendut, iya. yang dia jadi itu Penjaga di itu security. gila banget sih. Itu gua, aduh pas tangannya mau maju tuh, maksudnya itu kan salah satu jump scare juga gitu kan Iya, ya. iya. Tapi itu elegan buat gua tuh kayak, Tembak pala curangnya copot. iya tuh, aduh itu seru banget sih. Gua Keren nonton banget itu kayak, menurut gua. aduh
Dan gue nontonnya di IMAX. Kalau misalkan nonton di IMAX tuh berasanya adalah, ini bukan promo IMAX sih, tapi maksudnya kalau nonton IMAX ini berasanya adalah di film IMAX ini. juga nggak bayar lu, nggak mau juga. Bener, belum. siapa kita ya kan? Ngapain lu takut dianggap? Bener. Iya juga ya. Hanya orang tolol yang nganggap kita dibayar IMAX ya Kata sebenarnya. IMAX kata so pede bener lu. Hanya orang tolol yang mikir kita dibayar, sama kayak yang itu yang nganggap kita dibayar itu ya. Iya, Tolol itu juga dia. tolol itu. Iya, tapi kalau misalnya nonton Bisa dibayar Wel dia. itu juga bisa dibayar sebetulnya. Kalau misalnya kita nonton IMAX itu ya, berasa banget dia punya frame tuh berubah-berubah. Aspek rasio yang Aspek beda-beda. rasionya Jadi ntar kalau di jadi IMAX mantap. bener 16:9 ntar berubah jadi 2:35 segala macam. Jadi kayak kalau lagi intens tiba-tiba jadi nyempit gitu kayak wah kita bakal fokus banget buat nonton adegannya gitu. Tapi kalau lagi santai segala macam Ya, dilebarin luasin lagi. Bagus Jadi, banget sih. Horornya juga slick ya. Menurut Bener, gua bener, clean bener. banget ya. Pas si kembarannya aja nari-nari di tengah aja ada orang ke sono aja gelap-gelap gitu ada nari-nari di Iya, ujung iya. aja udah serem Iya, tuh iya, maksud iya, gua. iya, iya. Anjrit deh. Sedangkan lu cuma berlima gitu. Serem banget sih. Ini menurut gua salah satu experience sinema terbaik yang gua rasakan di tahun 2025 ya. Setelah Iya, gua iya. nonton Pabrik Gula, setelah gua nonton Guna-Guna Istri Muda ya kan. Itu kan nanti kita akan bahas Guna-Guna Istri Muda itu ya karena itu lulu karena topping dia, ya. karena dia lagi jarang main film mungkin Karena ya. kan Bapak Anjasmara instruktur yoga. Oh iya, bener, chill zen gitu ya. Chill Zen tiba-tiba Jadi- ikut Guna-Guna Istri Muda. Iya, jadi kayak ya udahlah sekali-sekali gua. Sekali lah, pengen juga nih ikut deh dia film itu. Iya. Pokoknya tahun ini sebenarnya cukup buruk sebenarnya. Banyak film Apa? ya maksud gue banyak film-film. Enggak ah, gue merasa tahun ini, awal tahun ini nih dari kuartal 1 berarti ya. Iya. Gue merasa banyak yang memuaskan gue loh. Apa? Dari series sampai ke film-film gitu, kayak misalkan Jumbo. Maksudnya, Lu overproud banget sih dibayar jumbo lu. gue nggak apa-apa dibilang dibayar Jumbo, gue rela biar ngegeser biar ngegeser beberapa film di atas yang kayaknya kurang Siapa ya? ada di sana. Oh, kan sekarang Apa gue? Karena 6 juta kan soalnya kan. Ya gue happy sih maksudnya maksudnya. ngegeser agak lain. Ya boleh nggak apa-apa, agak lain kegeser kan berarti kan yang di atasnya agak lain ya, boleh geser aja karena udah 6 juta soalnya kan. layak menurut lu. Yang di itu. Banget dong kalau itu banget. Oh, lu nggak suka sama produksi Pak Ali? Ini masuk unsensor. Tapi ya kalau gue lihat di lu kemarin nonton di mana? Di Agora namanya mall baru. Agora Oh, yang Mall. di Tamrin. Iya, iya. Iya, banyak poster-poster film horor baik banget sih. Lu kalau lihat deh. Nah di Agora itu nggak film luar semua banyak kan tuh posternya. Oh, di Gading sih film horor baik banget sih. Gue kayak Marketnya kali ya. Ini sih By the way belum kasih skor berapa Oh skor iya, lu? kalau buat gua sih 10/10 nggak, menurut gua hampir nggak ada minus sama sekali. Di closingan juga bagus banget menurut gua, after Iya. creditsnya juga keren banget. Kalaupun ada sequel nggak terasa terpaksa dan memaksa. Jadi deh kita nggak spill after creditnya apa, lu bisa Iya. nonton sendiri lah di After bioskop. creditsnya menurut gua tuh closingan yang keren Iya banget. benar-benar keren banget. Kayak anjir, ini baru after credits. Iya, kepikiran banget ya begini. Bukannya dia Bikin kayak buka gitu. kandang sapi nih, ada kandang sapi yang Iya, nggak ada pabrik kandang gula. sapi yang terus ditutup dia mati gitu Iya. namanya sapi. Yang gitu. keluar setan tinggi jangkung. Maksud gue udah tahu ada setan, jaga pintunya dong. Maksud gue, ya kan? Gue udah bilang panggil Kopassus nggak mau. Udah disarangin. Maksud gue kayak gini-gini nih, butuh nih aksi militer. Ada yang ngeminta video, Bang tolong ngebikinin kompilasi Bang Aldo ngomong agresi militer dong. Karena menurut gue setan Indonesia ini butuh agresi militer ya. Karena udah global itu. Emang serangannya. solusinya itu sih. Solusinya Emang. satunya itu Bener, sih bener, rudal sama bener. RPG sih. Tapi ya gue happy dengan kuartal 1 ini banyak film yang memuaskan gue, series yang memuaskan gue juga banyak. Apalagi lu baru kasih gue akses ke agregator lah ya Agregator. pokoknya. Jadi lebih gampang nonton. Lebih gampang filmnya. untuk nonton semua OTT dan legal anyway. Nafsu banget ini orang. Gua nonton banyak banget gila. Karena banyak rekomendasinya banyak gitu kalau Iya. misalkan di sini. Karena dia website ini. update terus kan. Iya. Nggak berdasarkan algoritma kita tuh. Benar, tapi berdasarkan benar. emang yang algoritma. Ada ini gue ngomong aja ada beberapa series yang gue baru tonton tuh ada The Studio. Itu bagus banget, Seth Rogen yang main. Itu benar-benar belum sempet bagus banget. Terus kemarin gue nonton, aduh banyak banget sih yang gue tonton gila, bener-bener banyak banget. Sampai gue lupa Enak untuk ya, ngelis. kayaknya nggak ada kerjaan tuh loh ya kayaknya. Diem-diem dong, tak ketahuan dong gue gak ada kerjaan. Dia tinggal meninggal boleh yuk. Dari sekarang udah di Oh iya, ini tinggal meninggal. Ini udah boleh di wishlist ya. Di wishlist Akan ya. tayang segera ya, segera akan tayang. Soalnya ya. Manu katanya, tapi kalau dari gua sih Sinar 10/10. Dari lu berapa? Gua masih 9,5/10 sih, 9 Apa minusnya? Gua kurang suka adegan di mana pintu terbuka dia ngobrol depan pintu gitu. Itu menurut gua udah bad logic sih buat gua ya. Maksudnya kalau lu memang takut ya lu tutup aja gitu. Kenapa lu harus ngobrol depan pintu banget? Kan ceritanya lagi mencari solusi. Kan bisa ngobrol sambil tutup pintu, Bos. Kan lu udah ada pengalaman yang pertama sebelumnya tangan lu ditarik, Bos. Iya, bener. Ya, itu yang gua ngerasa kayak janggal di situnya aja sih.
Sisanya ya nggak ada Menurut gua sih masalah tetap sama keren itu. sih, tetap Dan yang jadi keren. pertanyaan gue adalah gitarnya kenapa bisa bikin dia kepanasan itu? Soalnya metal. Kan Oh, dan karena vampir itu takut metal ya. iya, kan takut sama silver. Dia takut sama coil lah. Iya. Jadi Sama vampir AC/DC takut sama dia. coil, AC/DC sama SCDH. Gitu. Tadi gue juga sempat kepikiran kenapa tiba-tiba berapi ya gitu. Iya. Oh ternyata itunya Gue pikir plate-nya tadi itu gitar silver. gitar kepemilikan orang penting gitu. Maksudnya kan Enggak, dia ternyata dibohongin. iya dibohongin monyet ternyata. Bukan gitu ya. Jadi Ya. emang silver itu. Ya, kira-kira lebih itu aja lah pembahasan tentang Sinta Saap. Endingnya agak melebar kemana-mana, tapi ya Tapi ya intinya itulah kita ya. kita suka banget sama film ini. Jadi ya mohon maaf kalau episode kali ini kurang lucu. Ya enggak kenapa juga harus lucu maksud gue. Karena gua Kan yakin- bilang komedi enggak ngomong gitu. Banyak tau kalau kita bahas film lucu, anjing banget komen-komennya kayak, "Bang, yang ini nggak lucu, bangsat lu emang." Emang bukan itu tujuannya anjing. Memang enggak ngebuat ngelucu. Nggak ngelucu, tapi lu komentarnya suka, Iya, gitu. "Bang, gua yang ini nggak lucu." Emang nggak lucu, emang ini bagus filmnya. Kita kalau mau ngelucu itu juga nggak bertujuan untuk ngelucu. Tapi karena itu film tuh mau lucu-lucuin kita aja, kita kesel jadinya. Nggak berniat untuk harus ngasih punchline di setiap video ya guys ya. Iya. Tapi semoga, tapi terima kasih buat para member ya. Iya. Ini gue salut banget nih member-member kita Iya. banyak banget. Udah mau Tiba-tiba 100 kayaknya. membludak. Udah berapa sih member kita sekarang? 60-an lah. 60-an ya. Tolong ayo join lagi member karena kita kasih early access ya. Early dan access juga dan uncensored. uncensored. Uncensored tuh worth it banget menurut gua. karena ada hal-hal yang lu jadi bisa dengar gitu seperti Manuel beri. Anjing. Lu juga. Hah? Gua masih rencana nih. Lu juga. Tinggal film ini Ini ya. unsensor dong. Ini Tapi unsensor. support terus. Semoga tinggal meninggal sukses karena gue suka banget sama premisnya sih, Iya. jujur aja sih. Jadi semoga nih mah film mantep ya, bisa jualan nih, bisa nyayur ya. Semoga ya, karena ini film pertamanya Christo Emmanuel juga. Dan betul. menurut gua dia juga salah satu kayaknya orang yang punya potensi buat penulisan nih. Iya. Udahlah jangan bahas ini terus ntar banyak pada kesel lagi. Kemarin juga ada yang kesel sama gue. Kenapa? Manuel mulutnya gak bisa dipercaya kalau imaginary gitu. Gara-gara kakak kalau- bos. Gara-gara kakak Gue bos. juga semenjak tadi ngobrol sama dia, gue juga udah nggak percaya guys. Gue jadi agak ragu nih mengeluarkan uang gue nih. Karena dia aneh. Udah Iya. unsensor ya. Tapi Udah. Imaginary go. Ya, ini aja nih go. Ko Ernest tolong Ko Ernest. Kita tuh dijadiin lah Dia nonton official soalnya. partner nih Ko Ernest. Dia soalnya nonton ya. Iya tolong dong official partner dari Imaginary. Iya kan kita Ini. bisa promo-promo. Ini kurang bahasa apa pantatnya kita jilat nih ya. Gila Jadi- kali Ko Ernest. Kita kan udah DM-an nih ngomongin kualitas komedinya Manuel di stand up kemarin gua. Kok bisa sih? Hah? Lu DM dia, lu nanya Enggak dia. kan gue promo, yang gue promo, ayo kita nonton bareng, gue bilang kan, tapi gue nggak ada tanggal kan. Oh, iya. Terus kata Ko Ernest lah, emang lu tadi malam ada. Oh. Terus gue baru cek tanggalnya lagi. Oh iya anjir, udah selesai gue dibohongin gue bilang. Terus pertanyaan gue cuma satu kok. Gua Lucu bilang, nggak gitu ya? Manuel lucu nggak? Kata Ko Ernest, oh jelas tidak. Dia lagi sensitif guys belakangan ini semenjak nggak lucu di stand up itu. Ya. Katanya itu stand up Lucu. terakhir dia. Lucu. Ya udah Buat kalau gua, lu- buat gua. kalau lucu, mana tayangin aja. Udah, stop, Kita tonton bareng. udah, sampai jumpa di video berikutnya. Tersinggung dia. Nggak ada tersinggung. Kalau dia anjing. tersinggung kalau ini orang. Tapi Ko Ernest tolong nih ya, jadiin kita official ya. Kita Iya. siap mempromosikan film-film Imaginary. Iya. Dan kalau ada PA-PA lain yang mau podcast sama kita, Boleh. aman. Sebenarnya kalau promo podcast kita aman. Yang penting yang nggak bisa dibayar tuh adalah ngobrolin filmnya. Man. Iya, benar. Kalau kita mau ceng-cengin bisa. Iya. Tapi kalau Manu tidak akan pernah ngejelekin film Imaginary, terbukti dari kakak bos memang. Kan gue netral, kan soalnya nggak, kan gue bias gue bilang. Nah, ganggu lu. Kan kayak gua bias, BH gua bilang. baru anjing. Kan gua Nggak ada bias. bias. Udah sih tutup, nih tutup udah. Ya, Dah. terima kasih ya.